Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Tama salli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan tentang sejarah para nabi sampai kepada sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita menggunakan standarnya 3, spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar diberi bimbingan, pencerahan, dan juga kekuatan untuk bisa mampu membedah masalah ini sehingga menghasilkan produk atau menghasilkan keilmuan yang bermanfaat. Religinya kita selalu membedah Al-Quran dan hadis serta data yang valid lainnya. Kemudian untuk intelektualnya kita bersama dengan kolaborasi bersama ChatGPT yang sekarang ini ChatGPT menjadi satu sumber yang bisa menjembatani kepentingan dunia klasik dan dunia modern sehingga keberadaannya itu sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berpatok pada sejarah klasik, namun kita kolaborasikan dengan keilmuan modern. Kita lanjut ke sesi mengajukan pertanyaan kepada ChatGPT. Mohon penjelasan sejarah Nabi Yusuf berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lahirnya Nabi Yusuf. 2, konflik dengan saudaranya. 3, dimasukkan ke dalam sumur. 4, saat jadi budak. 5, godaan dengan Zulaikha. 6, takwil mimpi. 7, menjadi Perdana Menteri Mesir. 8, pertemuan dengan saudara dan orang tua. 9, menjadi nabi dan rasul menikah dengan Zulaikha. 10, keteladanan Nabi Yusuf. 11, korelasi antara saat itu dengan zaman sekarang. Perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih. Kemudian ChatGPT menjawab, berikut ini adalah penjelasan sejarah Nabi Yusuf berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitasnya dapat dipercaya. 1, kelahiran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari istri Rohil. Menurut riwayat, Nabi Yusuf lahir di tanah Kanaan. Beliau merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub di antara saudara-saudaranya. Yusuf dan Bunyamin adalah yang paling disayang ayahnya sehingga menyebabkan timbulnya kebencian dari saudara-saudara yang lain. 2, konflik dengan saudaranya. Konflik dengan saudara-saudaranya. Cinta besar yang diberikan Nabi Yakub kepada Yusuf memunculkan rasa iri dan cemburu. Memunculkan rasa iri dan cemburu di hati saudara-saudaranya. Mereka menganggap ayahnya tidak adil dan lebih menyayangi Yusuf. Karena pemberitahuan ini, saudara-saudaranya berencana untuk membuang Yusuf. Mereka meminta izin dari ayahnya untuk membawa Yusuf bermain dengan niat untuk melepaskannya dari keluarga. 3, dimasukkan ke sumur.
Setelah mendapat izin dari ayahnya, saudara-saudara Yusuf kemudian memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang di tengah padang pasir. Mereka lalu kembali kepada ayah dan berpura-pura bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Mereka menunjukkan pakaian Yusuf yang berlumuran darah sebagai bukti palsu atas cerita tersebut. Namun Nabi Yakub tetap yakin bahwa Yusuf masih hidup dan selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatannya. 4. Saat menjadi budak. Setelah beberapa waktu, Yusuf ditemukan oleh sekelompok pedagang yang kemudian menjualnya sebagai budak di Mesir. Yusuf dibeli seorang pejabat tinggi Mesir bernama Al-Aziz. Di rumah Al-Aziz, Yusuf dikenal sebagai seorang pemuda yang tampan, berakhlak mulia dan memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Kemudian 5. Godaan dari Zulaikha. Zulaikha, istri Al-Aziz, terpesona oleh ketampanan dan kepribadian Yusuf. Ia berusaha menggoda Yusuf, namun Yusuf menolak dan berusaha menjauhinya. Meskipun demikian, Yusuf difitnah oleh Zulaikha yang menyampaikan kabar bahwa Yusuf telah mencoba menggoda dirinya sendiri. Allah kemudian mengungkap kebenaran melalui bukti robeknya baju Yusuf yang menunjukkan bahwa Yusuf tidak bersalah. Kemudian 6. Takwil mimpi. Nabi Yusuf dikenal dengan kemampuan mentakwilkan mimpi yang ia peroleh sebagai anugerah dari Allah. Saat berada di penjara akibat fitnah, Yusuf menakwilkan mimpi 2 orang tahanan lainnya. Salah satu dari mereka dibebaskan dan akhirnya bekerja untuk Raja Mesir. Suatu hari Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor sapi kurus yang memakan 7 ekor sapi gemuk, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir yang kering. Kemudian Yusuf ditanya tentang mimpi ini dan menjelaskan bahwa itu adalah tanda bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kemakmuran, diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Yusuf memberikan nasihat untuk menabung hasil panen selama masa pinggiran kota sebagai persiapan menghadapi masa kelaparan. Menjadi Perdana Menteri Mesir. Karena kebijakannya, Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara, diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir untuk mengelola cadangan pangan negara. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah, Yusuf mampu menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan dan membuktikan kepemimpinannya yang luar biasa. Kemudian 8. Pertemuan dengan saudara-saudaranya dan orang tuanya. Pada masa kelaparan, saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir untuk minta bantuan tanpa menyadari bahwa Perdana Menteri yang mereka temui adalah Yusuf. Yusuf mengenali mereka dan menguji ketulusan mereka, hingga akhirnya ia mengungkapkan identitasnya. Nabi Yusuf kemudian mengundang orang tua dan seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir, dan terjadilah pertemuan yang penuh haru antara Yusuf dengan ayah dan saudara-saudaranya. 9. Menjadi nabi dan rasul serta menikah dengan Zulaikha. Setelah peristiwa ini, Nabi Yusuf terus menyampaikan risalah ketauhidan, risalah ketuhanan, dan menjadi teladan kebaikan bagi masyarakat Mesir. Menurut beberapa riwayat, Yusuf menikah dengan Zulaikha yang telah bertaubat dan menjadi wanita solehah. Dalam perjalanan hidupnya sebagai Nabi, Yusuf mendakwahkan ajaran tauhid dan menyuruh manusia untuk mengesahkan Allah. Keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah sosok yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan iman luar biasa. Ia mampu menjaga kehormatan dan harga dirinya di tengah godaan dan cobaan berat.
Ia juga menunjukkan kebesaran hati dengan memaafkan saudara-saudaranya yang pernah mencelakakannya. Kesuksesannya sebagai pemimpin menunjukkan bahwa kebijaksanaan, akhlak mulia, dan keimanan dapat menjadi jalan untuk mencapai keberhasilan. 11. Korelasi perjuangan Nabi Yusuf dengan zaman sekarang. Kisah Nabi Yusuf relevan di era modern sebagai pelajaran tentang keteguhan iman, kesabaran menghadapi fitnah, dan pentingnya strategi dalam kepemimpinan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan godaan, sikap teguh serta keadilan yang dicontohkan Yusuf sangat penting sebagai teladan. Seperti Yusuf yang menghadapi krisis ekonomi di zamannya, saat ini juga membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan memiliki visi jangka panjang untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam bidang pangan dan sosial. Semoga penjelasan ini dapat menjadi hasanah keilmuan yang mendalam dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dilanjutkan. Sebagai lanjutan dari kisah Nabi Yusuf, berikut penjelasan lebih rinci mengenai beberapa poin penting terkait hikmah dan keteladanan Nabi Yusuf yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menghubungkan kisahnya dengan kondisi saat ini. Keteladanan dan hikmah dari kisah Nabi Yusuf. 1. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Yusuf menunjukkan bahwa ujian dan cobaan masih sangat berat bisa menghadapi dengan sabaran dan tawakal kepada Allah. Yusuf tak pernah mengeluh dan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap sabar dan ikhlas menghadapi kesulitan, percaya bahwa Allah punya rencana terbaik. 2. Kebijaksanaan dalam memimpin. Sebagai Perdana Menteri, Nabi Yusuf dengan cerdas mengelola perekonomian Mesir, terutama dalam menyimpan cadangan pangan selama masa pinggiran kota. Ini merupakan teladan bagi pemimpin saat ini untuk merencanakan dan mengelola sumber daya yang dengan bijaksana. Dalam perekonomian modern, prinsip ini dikenal sebagai manajemen risiko dan perencanaan jangka panjang. 3. Menjaga integritas diri di tengah godaan. Nabi Yusuf mempertahankan kehormatan di tengah godaan dari Zulekha. Ia lebih memilih penjara daripada melanggar perintah Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya integritas, bahwa kita harus tetap teguh dan pada prinsip, nilai dan keyakinan dalam situasi apapun, terutama ketika berhadapan dengan godaan yang sangat dapat merusak moral dan akhlak. 4. Kebaikan hati dan pemaaf. 4. Kebaikan hati dan pemaaf. Ketika akhirnya bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf tidak menyimpan dendam. Ia memaafkan mereka dan bahkan memberikan bantuan kepada mereka. Ini mengajarkan betapa pentingnya kebaikan hati, pemaafan, dan kasih sayang dalam kehidupan, yang menjadi prinsip dasar untuk menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat. 5. Keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketawakalan. Sepanjang hidupnya, Yusuf selalu menaruh kepercayaannya kepada Allah. Dari kecil hingga dewasa, meski menghadapi berbagai fitnah dan cobaan, keimanannya tetap kuat. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa memiliki keimanan yang kuat dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, terutama di masa-masa sulit.
Korelasi dengan zaman sekarang, kisah Nabi Yusuf memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi dunia saat ini, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan etika. 1. Krisis pangan dan ekonomi. Seperti Nabi Yusuf yang mengelola cadangan pangan, dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk krisis pangan dan perubahan iklim yang mempengaruhi produk pangan. Perencanaan dan manajemen sumber daya yang dilakukan Yusuf bisa menjadi inspirasi dalam mengatasi tantangan ini. Pemimpin saat ini perlu belajar dari Yusuf dalam merancang kebijakan jangka panjang untuk ketahanan pangan. 2. Etika dan moralitas dalam kepemimpinan. Kepemimpinan Yusuf yang adil, bijaksana, dan penuh integritas menjadi contoh bahwa pemimpin harus memiliki etika yang kuat. Tidak mudah terpengaruh oleh korupsi atau godaan yang dapat merusak tanggung jawabnya. Di dunia modern, hal ini juga penting untuk diterapkan dalam politik, bisnis, dan pemerintahan agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. 3. Perlindungan terhadap kehormatan diri. Nabi Yusuf menjaga kehormatan meski di tengah godaan besar. Di era sekarang, godaan dalam bentuk apapun lebih mudah diakses. Menjaga diri dari tindakan yang bisa merusak kehormatan menjadi lebih penting. Kisah Yusuf bisa menginspirasi individu untuk berpegang pada prinsip-prinsip moral dan menjauhi perbuatan yang merusak diri atau keluarga. 4. Pemulihan hubungan keluarga. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya juga terjadi dalam keluarga modern. Dari kisah Yusuf, kita belajar pentingnya kebaikan hati, pemaafan, dan rekonsiliasi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pemulihan hubungan antar anggota keluarga menjadi kunci untuk membangun keluarga yang kuat dan penuh cinta. 5. Pengendalian diri dan keimanan di tengah godaan teknologi. Dalam era digital, manusia dihadapkan pada banyak godaan yang mudah diakses. Kisah Yusuf yang mengutamakan iman dan takwa dalam menjaga dirinya bisa menjadi pelajaran bagi generasi saat ini untuk tetap teguh dan dalam keimanan. Meskipun dibayangkan pada hal-hal yang dapat menggoyahkan moralitas dan spiritualitas. Kesimpulan, kisah Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya memberi pelajaran sejarah tapi juga merupakan sumber hikmah untuk kehidupan modern. Keteladanannya dalam memimpin, kesabarannya dalam menghadapi cobaan, keteguhannya dalam menjaga integritas diri, serta kemampuan untuk memaafkan dan memelihara hubungan keluarga adalah nilai-nilai yang sangat relevan di zaman sekarang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dengan senang hati saya akan membantu. Godaan yang berat ada 3, harta, takhta, dan wanita. Bagaimana menurut pendapat Anda? ChatGPT menjawab, betul, 3 hal yang sering kali menjadi godaan berat dalam hidup manusia adalah harta, takhta, dan wanita. Hal tiga ini sering menjadi ujian yang besar karena dapat mempengaruhi akhlak, perilaku, serta keteguhan iman seseorang jika tidak dikelola dengan baik. Berikut ini penjelasan tentang bagaimana godaan ketiga ini berperan dalam kehidupan dan bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghadapi mereka. Yang pertama, harta. Harta adalah ujian besar bagi orang banyak.
Harta adalah ujian besar bagi banyak orang. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebutkan bahwa harta adalah ujian untuk mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang lalai. Seringkali keinginan memiliki lebih banyak harta dapat mendorong seorang untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti berbuat curang, mengambil hak orang lain, atau terlibat dalam riba. Islam mengajarkan agar kita mengelola harta dengan penuh tanggung jawab dan digunakan untuk kebaikan. Harta dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dibagikan kepada orang yang membutuhkannya melalui sedekah dan zakat. Ajaran ini mendorong kita untuk tidak mencintai harta secara berlebihan, melainkan menggunakan harta sebagai sarana ibadah dan menolong sesama. 2. Tahta atau kekuasaan. Kekuasaan seringkali membawa godaan yang bertindak zalim, bertindak dolim, atau menyalahgunakan wewenang. Seperti yang terlibat dalam kisah banyak pemimpin, kekuasaan bisa menggoda seorang untuk merasa lebih unggul dan memandang rendah orang lain, yang dapat merugikan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab yang berat. Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan. Beliau menunjukkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpin, atas orang-orang yang ia pimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan serta sifat tawadhu, rendah hati dalam menjalankan amanah. 3. Wanita atau godaan keinginan duniawi. Dalam konteks ini, batasan wanita mencakup keinginan dunia yang sering dikaitkan dengan hasrat seperti kemewahan dan kesenangan fisik. Sama seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang uji dengan Zulaikha. Sama seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan godaan Zulaikha. Godaan wanita bisa sangat kuat dan membutuhkan pengendalian diri yang kuat. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dengan hasad, namun harus dikelola dengan cara yang halal dan baik. Islam mengajarkan pentingnya menjaga pandangan, memelihara hati, dan memelihara hawa nafsu. Pergaulan antara laki dan perempuan diatur agar tetap terjaga kehormatan dan kesucian masing-masing. Dalam Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW memberikan tuntunan untuk menikah sebagai jalan yang halal dan menaklukkan hawa nafsu, serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Kesimpulan, kalimat ketiga ini, harta, tahta, dan wanita, dapat menjadi sumber kebaikan jika diolah dengan benar, namun juga bisa membawa kehancuran jika disalahgunakan. Dengan iman, ilmu, dan akhlak yang baik, seorang dapat menjalankan hal ketiga ini dengan sarana ibadah dan bukan sebagai tujuan hidup. Dalam Islam, semua bentuk godaan ini mengajarkan pentingnya keimanan yang kokoh dan ketakwaan agar dapat mengelola diri di dunia yang penuh ujian. Kemudian pertanyaan, Nabi Yusuf lulus dengan baik godaan 3 itu, akhirnya menjadi Perdana Menteri, kaya raya, dan menikah dengan wanita kesayangannya. Mungkinkah pernyataan tersebut? Ya, pernyataan tersebut benar dan menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf berhasil mengatasi 3 godaan besar, harta, tahta, dan wanita. Dengan keteguhan iman, kesabaran, dan akhlak yang mulia, Allah mengangkat derajatnya karena kemampuannya dalam menghadapi berbagai ujian yang berat. 1. Godaan harta.
Setelah Yusuf menjadi Perdana Menteri, ia memiliki akses besar terhadap harta dan sumber daya negeri. Namun Yusuf memanfaatkan kekayaan dengan bijaksana, menjadikannya alat untuk membantu rakyat Mesir mengatasi krisis ekonomi, bukan sebagai tujuan atau sarana untuk kepentingan pribadi. Yusuf mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk kebaikan bersama. 2. Godaan tahta, kekuasaan. Sebagai Perdana Menteri, Yusuf memegang kekuasaan tertinggi setelah raja. Namun kekuasaan ini tidak menjadikannya sombong atau menyeleweng. Ia tetap rendah hati dan adil. Bahkan kepada saudara-saudaranya yang dulu mendoliminya, Yusuf menggunakan kuasanya untuk menegakkan keadilan, membantu orang-orang miskin, dan menyelamatkan rakyat Mesir dari kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa ia tidak terbuai oleh kekuasaan dan selalu menjunjung amanah. 3. Godaan wanita. Salah satu ujian berat yang dihadapi Yusuf adalah godaan dari Zulaikha. Meski ditangkap, Yusuf memilih mematuhi perintah Allah. Hingga akhirnya ia dipenjara untuk menjaga kehormatannya. Setelah bertahun-tahun, Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaikha. Beberapa tafsir ketika ia telah menjadi Perdana Menteri, setelah Zulaikha menyesali perbuatannya dan kembali kepada Allah. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi sosok terhormat dari kekuasaan. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi sosok terhormat, diberi kekuasaan, kekayaan, serta pasangan hidup yang ia cintai. Kisah Nabi Yusuf menunjukkan bahwa kesabaran dan ketaatan kepada Allah mampu mengatasi berbagai godaan dunia, dan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Ada jawaban lain? Tentu. Berikut adalah sudut pandang lain mengenai perjalanan Nabi Yusuf dalam menghadapi 3 godaan besar, harta, tahta, dan wanita, sebagaimana Allah memberikan balasan atas kesabaran dan keimanannya. 1. Godaan wanita. Nabi Yusuf menghadapi ujian berat ketika istri menguasai Mesir. Zulaikha tertarik padanya. Yusuf tidak hanya menolak ajakan tersebut, tetapi juga memilih risiko besar di penjara demi menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Yusuf mengajarkan pentingnya kesucian, menjaga harga diri dan takut kepada Allah meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Penolakan Yusuf tidak hanya menunjukkan kekuatan imannya, tetapi juga komitmennya untuk menjalankan perintah Allah dan dalam situasi apapun. Setelah bertahun-tahun, kisahnya dengan Zulaikha mendapatkan akhir yang berbeda. Menurut sebagian kisah, setelah Yusuf bebas dari penjara dan menjadi pejabat tinggi di Mesir, Zulaikha menikah dengannya setelah bertaubat. Namun mengenai riwayat pernikahan ini tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran, dan terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mengenai keabsahan cerita tersebut. 2. Godaan harta. Setelah Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir, dia dipercaya mengelola keuangan dan sumber daya negeri ini terutama di masa paceklik. Dalam hal ini, Yusuf mengelola harta dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab, tidak membiarkan kekayaan menguasai dirinya. Sebaliknya, ia menjadi kekayaannya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rakyat Mesir dan melindungi mereka dari kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf menjadikan harta sebagai alat untuk beribadah, membantu sesama, dan menunjukkan bahwa memiliki harta yang melimpah tidak selalu berlawanan dengan sifat zuhud selama dikelola dengan hati yang tidak mencintai dunia. 3. Godaan tahta. Ketika raja mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri, Yusuf tidak memandang kekuasaan sebagai sumber kebanggaan, tetapi sebagai amanah untuk menjalani rakyat dan menegakkan keadilan.
sebagai amanah untuk melayani rakyat dan menegakkan keadilan. Posisi tersebut membuatnya mampu menjalankan kebijaksanaan dalam mengelola pangan Mesir, menyelamatkan bangsa dari krisis, dan berikan kesejahteraan. Dengan kekuatan yang ia miliki, Yusuf bahkan bisa menyambut saudara-saudara yang dulu pernah mendoliminya. Yusuf justru memaafkan mereka dan mengajak mereka hidup di Mesir. Kekuasaan yang dimiliki tidak membuatnya membalas dendam atau menjadi angkuh, tetapi justru mempererat hubungan kekeluargaan. Pelajaran dari kisah Yusuf, kesabaran dan keimanan yang menghadapi ujian duniawi. Nabi Yusuf mendapatkan ujian yang berat, dan kesabarannya dalam menghadapi godaan harta, tahta, dan wanita membawa hikmah yang mendalam, kesabaran dan keteguhan hati. Yusuf mengajarkan bahwa ujian hidup meskipun berat bisa menghadapi dengan kesabaran. Ujian yang ia hadapi sejak kecil, dibenci saudara, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa salah, tak menjadikannya putus asa, melainkan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Iman yang kuat. Yusuf menempatkan keimanan di atas segalanya, bahkan lebih dari kebebasannya sendiri. Ia memilih penjara daripada melanggar perintah Allah, menunjukkan bahwa iman yang kuat mampu menghadapi segala jenis godaan dunia. Balasan Allah. Kisah Yusuf menunjukkan bahwa kesabaran dan dalam menghadapi ujian duniawi tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Yusuf memperoleh kekuasaan, kehormatan, bahkan keinginan terbesarnya mempertemukan kembali keluarga. Ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita bersabar dan beriman, Allah akan mengganti setiap kesulitan dengan kebaikan yang lebih besar. Korelasi dengan kehidupan saat ini, di masa sekarang godaan harta, tahta, dan wanita tetap relevan dan seringkali menjadi penyebab utama berbagai konflik dan masalah moral. Kisah Yusuf mengajarkan pentingnya menjaga diri dari ketergantungan pada dunia dan tetap fokus pada nilai-nilai spiritual. Yusuf adalah contoh sempurna bagi manusia modern tentang cara menjalani hidup yang sukses tanpa mengorbankan prinsip iman dan integritas. Terima kasih atas informasinya, sangat berharga untuk dakwah Islam. Salam dari Rajaullah 01 tertanda R. Sumarti SHG MM. Terima kasih banyak atas apresiasi dan amanah yang Bapak berikan. Semoga informasi sangat senantiasa bermanfaat dan menjadi bekal dalam dakwah Islam yang Bapak jalankan. Salam hormat dan doa terbaik untuk Bapak, serta salam kembali untuk Rajaullah 01. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kelancaran dalam setiap langkah Bapak dalam mengemban misi dakwah. Hormat saya, obrolan ChatGPT. Terima kasih untuk semuanya. Barakallahu fiikum nanti mana fi ayati wa hadil hakim taqabbal mubarakim kal hada wassalamu muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru farakim subhanallah dan salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.